Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Igi Gustian Maulana, mahasiswa dari Universitas 11 April Sumedang. Di video kali ini saya ingin menjelaskan isi jurnal yang telah saya buat dengan judul Analisis Perbandingan Naib Bayes dan SPM dalam memprediksi kelayakan kredit nasabah bank dengan seleksi fitur information gain. Jadi, industri perbankan membutuhkan sistem penilaian kelayakan kredit yang cepat, objektif, dan akurat untuk meminimalkan risiko gagal bayar non-performing loan. Penilaian manual oleh analisis kredit cenderung lambat dan inkonsisten antar analisis. Berbagai algoritma machine learning dapat digunakan, namun belum ada kepastian algoritma mana yang paling cocok untuk data kredit modern berskala besar. Selain itu, penggunaan seluruh atribut tanpa seleksi fitur berpotensi menimbulkan noise yang menurunkan akurasi model. Tujuan dari penelitian ini yaitu membandingkan performa Naib Bayes dan SPM dalam memprediksi kelayakan kredit dengan menerapkan seleksi fitur information gain pada dataset berskala besar. Di sini ada 4 pilar metode penelitian. Yang pertama, Naib Bayes, algoritma probabilistik berbasis teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur, sederhana dan efisien. Tapi asumsi independensi sering tidak terpenuhi pada data real. Kedua, ada support vector machine atau SPM. SPM mencari hyperplane optimal yang memisahkan dua kelas dengan margin maksimal. Kernel RBF memetakan data non-linear ke dimensi lebih tinggi. Ketiga, ada information gain, yaitu mengukur kontribusi atribut dalam mengurangi entropi terhadap variabel target. Atribut dengan skor rendah dieliminasi untuk mereduksi noise. Yang keempat, ada MC-Number Test, yaitu uji statistik non-parametrik yang membandingkan dua model klasifikasi pada data uji yang sama, menguji apakah perbedaan performa signifikan atau kebetulan. Nah, di penelitian ini kita menggunakan Loam Approval Classification Dataset yang saya dapatkan dari Kaggle. Terdiri atas 45.000 data nasabah dengan 14 atribut, 13 prediktor, dan 1 target loan status. Data dibagi 80% latih dan 20% uji menggunakan Stratified Split. Pemeriksaan missing value, encoding, atribut categorical, one-shot atau label encoding, serta normalisasi standar scalar untuk atribut numerik, terutama untuk mendukung performa SPM yang sensitif terhadap skala data. Eksperimen ini dibagi menjadi 2x2, yaitu dua algoritma, Naib Bayes dan SPM. Naib Bayes dibagi lagi menjadi Naib Bayes baseline, yang kedua Naib Bayes information gain, SPM baseline, dan SPM information gain. Alur penelitian memiliki 5 tahapan. Yang pertama ada tahapan 1, pengumpulan data. Tahapan 2, praproses data. Ketiga, seleksi fitur. Yang keempat, pelatihan model. Dan yang kelima ada evaluasi dan uji. Perhitungan information gain dilakukan terhadap seluruh 13 atribut prediktor terhadap variabel target loan status. Atribut Profuse Loan Defaults on File memperoleh skor tertinggi sebesar 0,199912, menunjukkan bahwa riwayat gagal bayar pinjam sebelumnya merupakan faktor paling signifikan dalam menentukan kelayakan kredit. Atribut ini diikuti oleh person income, loan in rate, dan person ownership. Atribut yang dipertahankan adalah seluruh atribut dengan skor information gain lebih besar dari 0, yaitu sebesar 11 atribut. Sedangkan dua atribut yang dieliminasi karena memiliki skor 0 adalah CB person credit history dan credit score. Dengan demikian, information gain berhasil mereduksi jumlah atribut prediktor dari 13 menjadi 11 atribut, menunjukkan performa model secara signifikan. Hasil evaluasi model menunjukkan bahwa SPM secara konsisten unggul dibandingkan Naib Bayes pada seluruh metrik, baik sebelum maupun setelah seleksi fitur. Pada kondisi fitur seleksi, SPM mencapai akurasi 0,9096
precisionnya 0,8305, recallnya 0,7450, dan EF1 skornya ada 0,7855. Sebagai perbandingan, naib bias memiliki akurasi 0,8136, precisionnya 0,6944, recallnya 0,2875, dan F1 skornya 4066. Selisih paling mencolok terdapat pada nilai recall, yaitu 0,7450 untuk SPM, berbanding dengan naib bias, yaitu recallnya 0,2875. Recall yang rendah pada naib bias menunjukkan model tersebut melewatkan sebagian besar nasabah berisiko yang berpotensi merugikan bank. Sebaliknya, SPM dengan recall tinggi lebih andal untuk mendeteksi nasabah yang berpotensi gagal bayar. Penerapan seleksi fitur information gain memberikan pengaruh kecil namun konsisten dengan sedikit peningkatan pada akurasi dan precision SPM. MC number test diterapkan untuk menguji signifikansi statistik perbedaan performa antara naib bias dan SPM. Pada kondisi fitur terseleksi, hasil pengujian memperoleh nilai chi-squared sebesar 546,0183 dengan p-value sebesar 0, yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa, yaitu 0,05. Dengan demikian, hipotesis 0 yang menyatakan tidak terdapat perbedaan performa ditolak, sehingga keunggulan SPM bukan disebabkan oleh kebetulan statistik. Pembahasan menunjukkan bahwa kelemahan utama naib bias terletak pada asumsi independensi antar fitur yang dilanggar pada dataset ini. Karena atribut seperti loan, percent income, dan percent income secara logika saling korelasi, SPM dengan kernel RBF mampu menangani hubungan non-linear antar fitur, sehingga memisahkan seleksi nasabah layak versus berisiko dengan lebih baik. Recall rendah pada naib bias berarti banyak nasabah berisiko lolos sebagai nasabah layak, berpotensi merugikan bank. Recall SPM yang jauh lebih andal untuk mendeteksi nasabah berisiko gagal bayar, sehingga lebih sesuai diterapkan pada sistem produksi perbankan. Kesimpulannya, algoritma SPM atau support vector machine direkomendasikan sebagai algoritma yang lebih layak diterapkan pada sistem prediksi kelayakan kredit perbankan, khususnya untuk mendeteksi nasabah berisiko gagal bayar. Nah, di sini adalah bukti bahwa saya telah upload jurnal saya ke Figshare. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.